Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya dalam hening malam, siapakah sebenarnya dirimu di hadapan Sang Pencipta? Apakah hanya sekadar jasad yang fana, ataukah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik ruhmu? Hari ini kita akan menyingkap tirai tentang sebuah makam agung. Makam yang hanya dipahami oleh para wali, makam yang disebut insan kamil, kesempurnaan ruh di hadapan Allah. Dalam perjalanan ini, engkau akan diajak masuk ke kedalaman makna, menyusuri misteri yang mungkin selama ini hanya engkau dengar samar. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena bisa jadi satu kalimat dari video ini akan mengubah cara pandangmu tentang hidup dan tujuan sejati keberadaanmu. Dan sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin mengajakmu untuk menekan tombol like sebagai dukungan, serta tuliskan komentarmu di bawah tentang apa yang paling membuatmu penasaran dari rahasia makam insan kamil. Dengan begitu, kita bisa sama-sama berbagi cahaya, saling mengingatkan, dan menghidupkan energi zikir dalam ruang digital ini. Maka mari kita buka perjalanan ini dengan hati yang jernih dan ruh yang siap menerima pancaran cahaya. Bab 1. Gerbang Misteri Kesempurnaan. Ada sebuah rahasia yang sejak awal penciptaan manusia disimpan rapat di balik tabir langit, rahasia yang tidak akan terbuka hanya dengan membaca kitab atau menghafal doa, melainkan dengan keberanian hati menembus kegelapan dirinya sendiri. Rahasia itu bernama Maqam Insan Kamil, sebuah kedudukan ruh yang tidak sekadar menjadikan manusia mulia, tetapi menjadikannya cermin dari keindahan ilahi. Namun tidak semua jiwa mampu mendekati gerbang ini, sebab pintunya hanya terbuka bagi mereka yang sanggup mengorbankan kebanggaan, meleburkan ego, dan menanggalkan segala topeng yang menutupi wajah sejati mereka. Apakah engkau sanggup melihat wajahmu sendiri tanpa tabir, tanpa kepalsuan, tanpa sandaran dunia? Disitulah perjalanan menuju kesempurnaan dimulai. Bayangkan dirimu berdiri di hadapan cermin yang bening, lalu cermin itu tidak hanya memantulkan wajahmu, tetapi memperlihatkan seluruh hakikat keberadaanmu. Itulah yang dialami oleh insan kamil. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai sekadar manusia fana, tetapi sebagai cermin yang menampakkan cahaya Allah di bumi. Gerbang misteri kesempurnaan tidak berwujud gerbang emas, melainkan sebuah kesadaran yang menghancurkan segala batas. Seseorang yang melangkah ke dalamnya tidak akan lagi sama. Ia akan menjadi sosok yang pandangannya membelah tabir dunia, mendengar bisikan rahasia yang tak pernah terungkap, dan merasakan kehadiran Allah yang menggetarkan jiwa. Namun, jangan pernah kira perjalanan ini ringan. Setiap langkah mendekati makam insan kamil adalah pertempuran dengan bayangan diri yang selama ini engkau pelihara. Nafsu, ambisi, amarah, dan kebanggaan akan bangkit untuk menahanmu. Mereka akan berbisik bahwa engkau sudah cukup, padahal engkau baru menginjak ambang pintu. Insan kamil adalah jiwa yang berani menyeberangi jurang keheningan itu, masuk ke dalam sunyi yang membuat banyak orang lari. Di sana mereka menemukan apa yang tak bisa dijangkau dengan akal, namun dapat dirasakan oleh ruh yang terjaga. Gerbang misteri itu sesungguhnya tidak jauh. Ia ada di dalam dirimu, dalam nafasmu, dalam getar hatimu. Tetapi karena manusia terlampau sibuk mengejar dunia, ia menutup mata terhadap pintu yang selalu terbuka. Insan kamil adalah bukti bahwa manusia mampu melampaui batas tubuhnya, bahwa ia bisa menjadi jembatan antara langit dan bumi. Setiap nafas mereka adalah doa yang tidak pernah terputus. Setiap diam mereka adalah ayat yang tidak tertulis, dan setiap tatapan mereka adalah panggilan untuk kembali pulang. Bukankah engkau penasaran bagaimana rasanya hidup dalam kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir, begitu dekat, lebih dekat daripada urat nadimu sendiri? Maka bab pertama ini adalah undangan untuk bertanya, siapkah engkau melangkah ke dalam gerbang misteri itu? Siapkah engkau menanggalkan segala kepalsuan yang menutup wajah ruhmu? Karena maqam insan kamil bukan sekadar pengetahuan yang bisa dibicarakan, tetapi pengalaman yang mengubah arah seluruh kehidupan. Ia adalah jalan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani kehilangan diri demi menemukan kebenaran yang lebih besar. Dan begitu engkau masuk, tidak ada jalan kembali.
Sebab di hadapan Allah, ruhmu akan berdiri tanpa tabir, tanpa dusta, dan tanpa pilihan lain kecuali tunduk pada cahayanya yang menyinari segalanya. Bab 2. Rahasia cermin ilahi. Sejak awal manusia diciptakan sebagai cermin. Namun apakah engkau sadar bahwa tidak semua cermin mampu memantulkan cahaya dengan sempurna? Kebanyakan cermin penuh dengan debu nafsu, tergores oleh dosa, dan dilapisi kabut kesombongan, sehingga wajah ilahi yang seharusnya tampak dalam dirinya menjadi buram. Insan kamil adalah cermin yang telah dipoles hingga bening, sehingga siapapun yang memandangnya seakan sedang menyaksikan rahmat Allah turun dalam bentuk manusia. Ia tidak berwujud istana atau singgasana, melainkan kehadiran yang membuat hati bergetar tanpa alasan. Tidakkah engkau penasaran bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa memancarkan kehadiran sedemikian agung? Mereka yang mencapai makam ini bukanlah orang yang sibuk menampilkan diri. Justru kesempurnaan mereka terlihat dalam kerendahan hati yang nyaris tak tersentuh oleh pujian maupun hinaan. Mereka berjalan di antara manusia dengan langkah sederhana, tetapi bumi seakan menyimpan jejak mereka. Layaknya air yang jernih, mereka tampak biasa, namun siapa yang menatapnya akan melihat langit terpantul di dalamnya. Sifat inilah yang menjadikan insan kamil tak pernah membutuhkan pengakuan. Sebab yang mereka pantulkan bukanlah diri mereka, melainkan Allah yang maha sempurna. Pernahkah engkau merasakan kehadiran seseorang yang membuat hatimu tenang tanpa kata-kata? Itulah tanda keberadaan insan kamil. Mereka tidak mengajarkan dengan teori, melainkan dengan diam. Mereka tidak memaksa dengan kalimat, melainkan dengan tatapan yang menembus lapisan terdalam jiwamu. Dalam sekejap, engkau bisa merasa seolah-olah seluruh hidupmu dibuka di hadapanmu, bukan untuk dipermalukan, tetapi untuk disadarkan. Mereka hadir sebagai cermin ilahi, agar engkau tidak lagi lupa siapa dirimu sebenarnya. Namun rahasia cermin ini bukan untuk semua orang. Jika jiwa masih dipenuhi kabut, engkau akan melihat insan kamil hanya sebagai manusia biasa, tak berbeda dari orang lain. Tetapi bagi mereka yang hatinya telah disentuh cahaya, satu perjumpaan dengan insan kamil bisa mengubah seluruh arah kehidupannya. Seperti orang yang hidup di ruangan gelap, lalu tiba-tiba seseorang membukakan jendela, cahaya masuk, dan engkau sadar bahwa selama ini engkau hidup dalam kegelapan. Bukankah engkau bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang Allah pilih untuk menjadi jendela itu? Disinilah letak rahasia terbesar. Insan kamil tidak mengklaim dirinya sebagai cermin ilahi. Justru semakin ia mendekati kesempurnaan, semakin ia menghilang dalam kerendahan. Mereka adalah rahasia Allah yang sengaja disamarkan, agar hanya hati yang benar-benar ikhlas yang mampu mengenali. Maka, jika suatu hari engkau bertemu seseorang yang diamnya membuatmu terjaga, tatapannya membuatmu menangis, dan kehadirannya membuatmu merasa dekat dengan Allah, jangan buru-buru menilai. Bisa jadi engkau baru saja berhadapan dengan salah satu cermin yang dijaga oleh Allah di muka bumi ini. Bab 3. Hening yang membuka tabir. Ada sebuah bahasa yang tidak pernah tercatat di lembaran kitab, tidak pernah diajarkan oleh lisan manusia, dan tidak pernah dipahami oleh telinga dunia. Bahasa itu bernama hening. Insan kamil adalah jiwa yang hidup dalam hening tersebut. Hening yang bukan berarti diam, melainkan ruang tanpa batas di mana ruh menyatu dengan kehendak Allah. Dalam hening itu, kata-kata kehilangan maknanya, sementara makna justru menampakkan dirinya dengan jelas. Tidakkah engkau bertanya-tanya mengapa keheningan yang sejati bisa lebih keras daripada 1000 pidato? Keheningan insan kamil bukanlah kosong. Ia penuh dengan rahasia yang bergetar halus, seperti cahaya yang menembus dinding tanpa suara. Siapapun yang berani masuk ke dalam hening itu akan merasakan dirinya ditelanjangi, bukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhannya. Semua topeng ego jatuh, semua kebanggaan hancur, dan yang tersisa hanyalah jiwa yang berhadapan langsung dengan cermin ilahi. Itulah mengapa pertemuan dengan insan kamil seringkali tidak membutuhkan kata. Satu diam mereka bisa lebih menggetarkan daripada 1000 ayat yang dibaca dengan terburu-buru. Hening itu adalah pintu yang banyak orang tak sanggup lalui. Sebagian manusia justru takut ketika dihadapkan pada keheningan, karena di sana mereka dipaksa mendengar suara batinnya sendiri.
Namun insan kamil telah berdamai dengan hening sejak lama, bahkan menjadikannya tempat tinggal. Di sanalah mereka belajar melihat dengan mata ruh, mendengar dengan telinga hati, dan berbicara dengan bahasa yang hanya dipahami oleh jiwa yang terjaga. Mungkin inilah sebabnya mereka tidak butuh banyak kata, sebab kehadiran mereka sudah menjadi ayat yang tak tertulis. Pernahkah engkau merasakan momen ketika dunia seolah berhenti? Ketika nafasmu perlahan melambat, pikiranmu terdiam, dan engkau merasakan sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri sedang mengawasi? Itulah pintu kecil dari hening yang sama. Insan kamil hidup di dalam pintu itu setiap saat. Mereka adalah penjaga sunyi yang mengajarkan manusia bahwa Allah tidak selalu hadir dalam gemuruh doa, tetapi seringkali menyingkap dirinya melalui diam yang paling dalam. Maka rahasia yang harus engkau renungkan adalah ini. Beranikah engkau masuk ke dalam heningmu sendiri? Karena di sanalah tabir yang memisahkanmu dari Allah akan tersingkap. Dan ketika tabir itu terbuka, engkau akan menyadari bahwa segala kegaduhan dunia hanyalah bayangan yang menutupi cahaya. Insan kamil telah melangkah melewati hening itu, dan kini tinggal pertanyaan, kapan ruhmu berani mengetuk pintu yang sama? Bab 4. Cahaya di balik nafas. Setiap manusia bernafas, tetapi tidak semua menyadari bahwa nafasnya adalah rahasia. Insan kamil memandang setiap helaan dan hembusan bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan denting waktu yang mencatat perjanjian ruh dengan Allah. Tarikan nafas adalah menerima kehidupan, dan hembusan nafas adalah menyerahkan kembali segalanya kepada Sang Pemberi. Maka, tidak ada satu pun helaan nafas insan kamil yang kosong. Semua dipenuhi dengan kesadaran, semua menjadi zikir yang tak terputus. Tidakkah engkau bertanya, berapa banyak nafasmu yang hilang tanpa makna, sementara ia bisa menjadi jembatan menuju Allah? Rahasia ini begitu halus hingga hanya jiwa yang terjaga mampu merasakannya. Bagi insan kamil, setiap nafas adalah cahaya yang keluar dari hatinya, menembus ruang yang tak terlihat, dan kembali dalam bentuk ketenangan yang menyejukkan jiwa. Inilah sebabnya, ketika engkau duduk di samping mereka, engkau merasa damai tanpa tahu alasannya. Itu bukan sekadar perasaan, melainkan energi ilahi yang bergerak dalam tarikan dan hembusan mereka. Apakah engkau sanggup membayangkan hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik pernafasanmu adalah doa yang terhubung langsung dengan langit? Sementara manusia biasa sering menghela nafas dengan keluh kesah, insan kamil menjadikan nafasnya sebagai rahasia yang menyimpan cahaya. Mereka tidak mengeluh pada dunia karena setiap hembusan sudah cukup untuk mengembalikan segala kesedihan kepada Allah. Bagi mereka, hidup bukanlah hitungan tahun, melainkan hitungan nafas. Dan siapa yang mampu menjadikan setiap nafasnya sebagai zikir, ia telah berjalan menuju makam yang tak pernah bisa dijangkau oleh logika. Inilah jalan yang tersembunyi di balik hal yang paling sederhana. Jalan menuju kesempurnaan melalui kesadaran akan nafas. Bayangkan jika engkau mulai menyadari setiap nafasmu, betapa berbeda hidupmu akan terasa. Setiap tarikan akan membuatmu ingat kepadanya, dan setiap hembusan akan membuatmu ridha pada takdirnya. Dengan kesadaran itu, tidak ada lagi ruang bagi kesia-siaan. Inilah yang diajarkan oleh keberadaan insan kamil, bahwa hidup bukanlah sesuatu yang jauh di langit, melainkan sedekat nafas yang engkau hirup saat ini. Rahasia itu tidak pernah pergi, hanya saja engkau yang lalai untuk menyapanya. Maka renungkanlah, jika nafas adalah cahaya, berapa banyak cahaya yang telah engkau padamkan dengan kelalaianmu. Dan jika insan kamil menjadikan setiap nafas sebagai jembatan menuju Allah, apa yang akan engkau lakukan dengan setiap nafasmu yang tersisa? Pertanyaan ini bukan untuk ditunda, sebab nafas yang barusan engkau hembuskan tidak akan pernah kembali. Bab 5. Rahasia nama-nama Allah. Sejak awal penciptaan, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui nama-namanya yang agung, Asmaul Husna. Namun, rahasia terbesar bukan terletak pada sekadar menghafal atau melafalkannya, melainkan pada kesanggupan hati untuk menjadikannya hidup dalam perilaku dan nafas kehidupan. Insan kamil adalah mereka yang telah menjelma sebagai cermin dari nama-nama itu. Kasih sayang Allah tampak dalam kelembutan mereka, kebijaksanaannya terpancar dari ucapan mereka,
dan keagungannya bergetar dalam diam mereka. Maka siapakah insan kamil itu kalau bukan saksi hidup dari Asmaul Husna yang berdenyut di bumi? Banyak orang mengira mengenal Allah hanya dengan menyebut namanya, tetapi insan kamil menunjukkan bahwa mengenal Allah adalah dengan menjadi cermin dari namanya. Mereka tidak sekadar mengatakan Allah itu Maha Pengampun, tetapi kehadiran mereka membuat manusia merasakan ampunan itu nyata. Mereka tidak sekadar menyebut Allah itu Maha Lembut, tetapi jiwa mereka membuat siapapun merasakan kelembutan yang menembus luka terdalam. Inilah rahasia yang jarang dipahami. Nama-nama Allah bukanlah sekadar bunyi, melainkan pintu-pintu menuju realitas. Bagi insan kamil, setiap nama Allah adalah sebuah jendela menuju samudra tak terbatas. Dengan nama Ar-Rahman, mereka menyebarkan kasih yang menyelimuti. Dengan nama Al-Hakim, mereka menjadi pancaran hikmah yang menuntun. Dengan nama Al-Basir, mereka melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan cahaya hati. Dan dengan nama Al-Qahar, mereka mampu mematahkan keangkuhan nafsu, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ketegasan ruhani. Bukankah engkau ingin tahu bagaimana mungkin seorang manusia bisa menjadi perwujudan nyata dari keagungan nama-nama itu? Namun rahasia ini tidak pernah murah. Allah tidak akan mengizinkan namanya dipantulkan oleh hati yang masih kotor. Hanya mereka yang telah membersihkan diri dari keserakahan, kemarahan, dan kepalsuan yang bisa menampung kilau nama-nama ilahi itu. Insan kamil ibarat cermin yang telah dipoles hingga sempurna, sehingga cahaya Allah memantul tanpa distorsi. Karena itulah, mereka menjadi misteri bagi banyak orang. Dilihat biasa, namun hakikatnya luar biasa. Dan inilah pertanyaan yang harus engkau renungkan. Berapa banyak nama Allah yang telah hidup dalam dirimu? Apakah engkau hanya menyebutnya di bibir, atau engkau sudah menjadikannya napas dalam kehidupanmu? Karena rahasia makam insan kamil adalah ketika seorang hamba tidak lagi memisahkan dirinya dari nama-nama itu. Ia bukan sekadar pengingat, tetapi perwujudan. Dan di titik itu, ruhnya berdiri sempurna di hadapan Allah dalam cahaya yang tak pernah padam. Bab 6. Jalan sunyi para kekasih Allah. Tidak ada yang lebih sunyi daripada jalan yang ditempuh para kekasih Allah. Insan kamil berjalan di jalan ini tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa tanda pengenal yang membedakan mereka dari manusia lain. Kesunyiannya justru adalah perlindungan, sebab rahasia sebesar itu tidak mungkin dibawa oleh mereka yang haus pengakuan. Jalan sunyi ini hanya bisa ditapaki oleh jiwa yang rela melepaskan segalanya, bahkan dirinya sendiri, demi sebuah kedekatan yang tidak dapat dipahami oleh akal biasa. Tidakkah engkau penasaran seperti apa rasanya berjalan dalam kesunyian yang justru penuh cahaya? Kesunyian para wali bukanlah kesepian. Mereka dikelilingi oleh manusia, tetapi hatinya hanya terpaut pada Allah. Mereka berbicara dengan kata sederhana, tetapi ruh di balik kata-kata itu adalah getaran yang menghidupkan. Mereka berjalan seperti orang kebanyakan, namun bumi seakan mengikuti jejak langkahnya. Jalan sunyi ini tidak tampak dari luar, sebab yang menempuhnya menyembunyikan dirinya. Justru semakin tinggi makamnya, semakin ia larut dalam kerendahan. Seperti mutiara yang bersembunyi di dasar laut, begitu pula insan kamil bersembunyi di balik kesederhanaan hidupnya. Namun jangan salah, jalan ini penuh dengan ujian yang tidak bisa diukur oleh ukuran dunia. Ada tangisan yang tidak terdengar oleh telinga manusia, ada luka yang hanya Allah yang tahu, ada rindu yang tidak bisa ditenangkan oleh apapun selain hadiratnya. Jalan sunyi ini adalah perjalanan menanggalkan satu persatu ikatan duniawi, hingga yang tersisa hanyalah jiwa yang berdiri tanpa sandaran, kecuali pada Allah semata. Inilah sebabnya para kekasih Allah tidak pernah gentar, sebab mereka telah kehilangan semua kecuali Dia. Bagi mereka, dunia hanyalah bayangan yang berlalu. Apa yang dianggap besar oleh manusia biasa, bagi mereka hanyalah fata morgana. Mereka tidak tertarik pada gemerlap panggung, tidak terikat pada pujian, dan tidak hancur oleh hinaan. Jalan sunyi ini membentuk jiwa yang teguh, yang tidak lagi mencari validasi dari makhluk, tetapi hanya mencari ridha Sang Pencipta. Tidakkah engkau ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa beban dunia, hanya berpegang pada tali cahaya yang tak pernah putus? Maka renungkanlah, jalan sunyi ini sebenarnya ada di hadapanmu. Setiap manusia memiliki pintu untuk masuk,
tetapi tidak semua berani melangkah. Insan kamil hanyalah mereka yang memilih untuk tidak berpaling, yang tetap berjalan meski gelap, hingga akhirnya cahaya menyambut mereka di ujung perjalanan. Dan ketika engkau berani menapaki jalan itu, engkau akan mengerti mengapa para kekasih Allah tampak biasa di mata dunia. Tetapi sesungguhnya mereka adalah rahasia terbesar yang dijaga langit dan bumi. Bab 7. Rahasia hati yang menjadi singgasana Allah. Sejak dahulu para arif menyampaikan sebuah rahasia, hati seorang mukmin adalah singgasana Allah. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami makna kalimat ini. Insan kamil adalah saksi hidup dari rahasia itu. Hatinya telah dibersihkan dari segala noda, sehingga ia tidak lagi menjadi ruang bagi ego, tetapi menjadi tempat bersemayamnya cahaya ilahi. Bayangkan sebuah ruang yang begitu bening, hingga tidak ada yang tersisa di dalamnya, kecuali kehadiran Allah semata. Itulah hati insan kamil. Tidakkah engkau bertanya, apakah hatimu sudah cukup lapang untuk menampung cahaya sebesar itu? Hati insan kamil bukan sekadar organ yang memompa darah, melainkan pusat kesadaran yang memancarkan kehidupan. Dari hatinya mengalir ketenangan, kasih sayang, dan kekuatan yang tidak terlihat mata, namun dirasakan oleh siapapun yang dekat dengannya. Itulah sebabnya satu senyum mereka mampu menenangkan, satu diam mereka mampu membuka mata batin orang yang gelap. Hati itu telah menjadi cermin yang menampakkan wajah ilahi, bukan karena mereka mengklaim, tetapi karena Allah sendiri memilih menjadikannya demikian. Namun, untuk menjadikan hati sebagai singgasana Allah, seorang manusia harus melalui perjalanan yang penuh luka. Ia harus menyingkirkan cinta palsu, mematahkan berhala yang ia bangun dari ambisi, dan membersihkan setiap sudut dari debu nafsu. Proses ini menyakitkan, karena hati manusia seringkali lebih mencintai dirinya sendiri daripada Tuhannya. Tetapi insan kamil telah melewati tahap ini dengan kesabaran, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah ruang kosong yang diterangi cahaya. Di sanalah rahasia itu bersemayam. Jika engkau merenungkan hatimu sendiri, engkau mungkin akan menemukan betapa penuh sesaknya ia oleh keinginan, kebencian, dan bayangan dunia. Tak heran cahaya Allah sulit menampakkan diri. Tetapi bayangkan jika satu persatu beban itu dilepaskan, jika hati itu menjadi jernih seperti kaca, betapa agung pantulan yang akan tampak. Insan kamil adalah contoh bahwa manusia bisa sampai pada titik itu, di mana hatinya bukan lagi miliknya, melainkan milik Sang Maha Cahaya. Maka renungkanlah, apakah engkau siap membiarkan hatimu menjadi singgasana Allah? Atau engkau masih betah menjadikannya gudang bagi ambisi dan dendam? Rahasia ini menunggu untuk dibuka oleh mereka yang berani membersihkan hatinya, karena Allah tidak akan bersemayam di ruang yang penuh debu. Insan kamil adalah saksi bahwa hati manusia bisa menjadi tempat Allah menyingkapkan keindahannya. Dan ketika itu terjadi, dunia pun akan tunduk pada cahaya yang memancar dari dalamnya. Bab 8. Zikir yang menyalakan cahaya ruh. Ada sebuah getaran yang tidak terlihat, tetapi mampu mengguncang alam semesta. Getaran itu adalah zikir. Bagi insan kamil, zikir bukan hanya bacaan di bibir, melainkan napas yang menyalakan cahaya di dalam ruh. Setiap kali mereka berzikir, bukan sekadar suara yang terucap, melainkan pintu-pintu langit yang terbuka. Kata-kata itu bukan lagi sekadar huruf, tetapi api yang menghidupkan jiwa, cahaya yang menembus kegelapan batin. Tidakkah engkau penasaran bagaimana mungkin satu kalimat mampu mengubah seluruh arah kehidupan seseorang? Zikir insan kamil tidak pernah terputus, bahkan saat mereka diam. Bukan karena mereka selalu bersuara, melainkan karena hati mereka sudah berdenyut dengan nama Allah. Setiap tarikan nafas adalah Hu, setiap hembusan nafas adalah Allah. Inilah yang membuat ruh mereka senantiasa menyala, seperti pelita yang tidak pernah padam meski diterpa angin dunia. Orang yang berada di dekat mereka akan merasakan kehangatan yang tidak berasal dari api, melainkan dari cahaya zikir yang terus hidup dalam diri mereka. Bagi manusia biasa, zikir seringkali hanya ritual yang dilakukan di waktu tertentu. Tetapi bagi insan kamil, zikir adalah keberadaan itu sendiri. Mereka tidak lagi membedakan antara ibadah dan kehidupan, karena seluruh hidupnya telah menjadi zikir. Tidur mereka adalah zikir, makan mereka adalah zikir, bahkan diam mereka adalah zikir. Dari sinilah muncul rahasia besar. Ketika ruh manusia tersambung dengan zikir,
Ia menjadi saluran cahaya Allah yang menerangi bumi. Zikir inilah yang menyalakan cahaya ruh, membuat insan kamil mampu melihat apa yang tidak terlihat oleh mata biasa. Mereka menembus lapisan gelap hati manusia, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyalakan lilin di dalamnya. Cahaya itu bukan berasal dari diri mereka sendiri, tetapi dari Allah yang meminjamkan sinarnya melalui lidah dan hati yang senantiasa bergetar, menyebut namanya. Bukankah engkau ingin ruhmu pun menyala, sehingga dunia tidak lagi terasa gelap? Maka renungkanlah, zikir macam apa yang engkau lantunkan. Apakah ia hanya berhenti di bibir, atau sudah menyalakan cahaya di dalam ruhmu? Insan kamil adalah saksi bahwa zikir bisa mengubah seorang manusia biasa menjadi cahaya yang berjalan di muka bumi. Jika engkau berani melangkah lebih dalam, mungkin cahaya itu pun akan menyala dalam dirimu, menuntunmu menuju makam yang hanya dipahami oleh mereka yang telah benar-benar melebur dalam nama Allah. Bab 9. Rahasia waktu yang tersingkap di hadapan ruh. Waktu adalah tirai yang menutupi pandangan manusia. Kita terjebak dalam hitungan detik, jam, dan tahun, seakan semuanya bergerak lurus tanpa bisa dibelokkan. Tetapi insan kamil melihat waktu dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, waktu bukanlah penjara, melainkan lautan yang bisa mereka masuki kapan saja. Masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak lagi terpisah, melainkan hanyalah lapisan yang tersingkap di hadapan ruh yang telah diterangi cahaya Allah. Tidakkah engkau penasaran bagaimana mungkin seorang manusia bisa menembus rahasia waktu yang mengekang seluruh makhluk? Rahasia ini bukan berasal dari sihir atau kekuatan mistik, melainkan dari kedekatan yang sempurna dengan Sang Pencipta Waktu. Karena mereka telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah menyingkapkan kepada mereka hakikat bahwa waktu hanyalah ciptaan. Mereka tidak lagi resah terhadap masa lalu, karena mereka menyaksikan bahwa semuanya adalah takdir yang telah tertulis. Mereka juga tidak cemas pada masa depan, karena mereka tahu Allah sudah menyiapkannya. Dengan demikian, mereka hidup di dalam keheningan kekinian, di titik di mana waktu berhenti berkuasa atas ruh. Manusia biasa selalu diperbudak oleh kenangan yang menyakitkan dan kekhawatiran yang belum terjadi. Tetapi insan kamil hidup di ruang di mana waktu menjadi tunduk. Bagi mereka setiap detik adalah keabadian yang singkat dan setiap nafas adalah pintu menuju Allah. Inilah sebabnya mereka tampak begitu tenang, seolah-olah dunia tidak mampu mengguncang mereka. Karena mereka telah menembus inti waktu, tempat di mana hanya ada kehendak Allah yang berlaku. Rahasia ini membuat mereka mampu melihat hal-hal yang tersembunyi. Apa yang bagi manusia biasa masih berupa teka-teki, bagi mereka seringkali sudah terbuka. Namun mereka tidak pernah menjadikan penyingkapan itu sebagai kebanggaan. Sebab mereka tahu, bukan mereka yang melihat, melainkan Allah yang memperlihatkan. Itulah perbedaan terbesar. Manusia yang terjebak dalam waktu selalu ingin berkuasa, sementara insan kamil yang menembus waktu justru semakin tenggelam dalam kerendahan. Maka tanyakan pada dirimu, apakah engkau masih diperbudak oleh detik dan menit? Apakah engkau masih dikejar bayangan masa lalu dan dibayangi masa depan? Jika iya, berarti engkau masih berada di bawah tirai waktu. Tetapi rahasia makam insan kamil adalah saat tirai itu tersingkap, dan ruhmu menyaksikan bahwa semua perjalanan ini hanyalah putaran yang kembali pada satu titik, Allah. Dan ketika engkau sampai di titik itu, waktu tidak lagi berarti apa-apa, karena engkau telah menemukan keabadian yang sejati. Bab 10. Kesempurnaan ruh di hadapan Allah. Di ujung segala perjalanan ruhani, ada sebuah makam yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Para sufi menyebutnya makam insan kamil, kesempurnaan ruh di hadapan Allah. Pada titik ini, seorang hamba tidak lagi memiliki aku yang berdiri sendiri. Segala rasa kepemilikan runtuh, segala bayangan ego lenyap, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa dirinya tidak pernah ada kecuali karena Allah. Inilah makam yang membuat manusia menjadi cermin sempurna, di mana sifat-sifat ilahi memantul tanpa cacat. Tidakkah engkau penasaran apa rasanya menjadi bayangan dari sang cahaya yang tiada bandingannya? Kesempurnaan insan kamil bukan berarti mereka menjadi makhluk tanpa dosa, melainkan mereka telah benar-benar memahami bahwa setiap detik hidup
hanyalah manifestasi dari kehendak Allah. Mereka bukan lagi pusat kehidupan mereka sendiri, melainkan saluran bagi kasih sayang, hikmah, dan cahayanya. Mereka tidak lagi mengaku memiliki apa-apa, karena semua telah mereka kembalikan pada pemilik yang sejati. Justru karena ketiadaan diri inilah, kehadiran mereka menjadi begitu besar, hingga orang yang bertemu dengan mereka seolah berhadapan langsung dengan samudera keabadian. Di hadapan Allah, ruh insan kamil tegak bukan dengan kekuatan dirinya, melainkan dengan kelembutan penyerahan total. Tidak ada lagi hijab antara hamba dan Tuhannya, karena hijab itu telah runtuh bersama lenyapnya ego. Yang tersisa hanyalah cahaya yang menyinari, memantulkan keindahan sifat-sifat Allah, kasih-Nya, hikmah-Nya, kelembutannya, dan keagungannya. Manusia semacam ini tidak lagi terikat pada dunia, tetapi juga tidak meninggalkan dunia. Mereka hadir di tengah manusia, namun hatinya beristirahat di sisi Allah. Maqam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan ilmu semata, apalagi dengan ambisi spiritual. Ia adalah karunia, sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada hamba yang benar-benar melebur dalam cinta dan kerendahan. Tidak ada jaminan siapapun akan sampai ke sana, tetapi setiap langkah menujunya selalu bernilai. Karena yang terpenting bukanlah menguasai maqam, melainkan mengarahkan hati sepenuhnya pada Allah. Insan kamil hanyalah bukti bahwa kesempurnaan itu mungkin bagi manusia jika Allah berkehendak. Maka renungkanlah, apakah engkau berjalan menuju kesempurnaan itu, ataukah engkau masih terikat pada bayangan dunia yang fana? Ingatlah, insan kamil bukan sekadar gelar bagi para wali besar, tetapi cermin yang memperlihatkan bahwa setiap ruh manusia menyimpan potensi untuk menjadi sempurna di hadapan Allah. Jika engkau membersihkan hatimu, menjaga zikirmu, menundukkan egomu, dan menyerahkan segalanya kepada Allah, maka engkau pun bisa merasakan sekelumit cahaya dari makam itu. Dan ketika cahaya itu menyentuhmu, engkau akan mengerti bahwa kesempurnaan bukan berada di luar dirimu, melainkan di dalam ruhmu yang sejak awal sudah membawa percikan dari Sang Maha Sempurna. Saudaraku, perjalanan kita malam ini hanyalah sekelumit dari rahasia yang tak pernah habis. Maqam insan kamil bukanlah akhir, melainkan undangan untuk semakin mendekat pada Allah. Ketika hati tunduk, ketika ego runtuh, ketika zikir menjadi napas, maka perlahan-lahan ruhmu akan disempurnakan olehnya. Itulah keindahan sejati, kesempurnaan bukan karena kita mampu, tetapi karena Allah berkenan. Ingatlah, tidak ada langkah kecil yang sia-sia di jalan menujunya. Satu doa, satu istighfar, satu zikir, semuanya adalah cahaya yang menuntunmu. Semoga setiap detik hidup kita semakin mendekatkan diri pada maqam itu, hingga kita kelak berdiri di hadapannya dengan ruh yang tenang. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tinggalkan komentar tentang bagian apa yang paling menyentuh hatimu, dan tekan tombol like agar cahaya ini bisa menjangkau lebih banyak saudara kita. Jika engkau merasa bermanfaat, bagikanlah agar kebaikan ini menjadi amal yang terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.